Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih membahas berita seputar Arema FC. Jangan lupa subscribe channel ini agar mendapat semua notifikasi terbaru ketika kami melakukan upload video seputar berita Arema, serta saksikan video ini sampai selesai agar mendapat informasi yang terkandung di dalamnya. Piala Presiden akan bergulir pada 6 Juli 2025 sampai 12 Juli 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, dengan 4 slot peserta, yaitu Persib Bandung, Liga 1 All Star 2025, kemudian ada Port FC dan Oxford United. Hanya 4 slot di sana, 2 klub dari luar negeri dan 1 klub, yaitu Persib Bandung sebagai tuan rumah sekaligus jawara Liga 1 musim ini, dan 1 kumpulan dari beberapa pemain di Liga 1 serta timnas Indonesia, khususnya untuk pemain lokal yang akan unjuk gigi terhadap 3 klub besar, yaitu Oxford United, Port FC, dan Persib Bandung. Arema FC selaku juara bertahan dari Piala Presiden edisi sebelumnya, yaitu pada edisi 2024, tidak diajak dalam kontestasi pramusim kali ini. Hal itu imbas dari kurang sportifnya supporter dari Arema FC karena telah bikin ulah di penghujung laga sebelum berakhirnya Liga 1 musim kompetisi 2024-2025. Itu nyata terjadi di depan Stadion Kanjuruhan, di mana itu adalah luka lama yang terpendam dan coba kembali digarami dengan seutas garam yang tersibat dalam pelemparan bus oleh oknum supporter Arema FC. Sampai saat ini pelakunya masih belum ditangkap dan belum bisa diadili, serta belum bisa diketahui motif apa sebenarnya yang sedang dia lakukan. Namun publik sudah kadung murka terhadap hal ini, terutama PSSI sudah mendengar respon dari semua klub yang ada dan menginginkan Arema FC tidak berada pada ajang pramusim tersebut. Itu yang harus kita sadari dan harus kita renungkan bersama. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Memang inilah kenyataan yang terjadi jika Arema FC memang tidak diundang ke sana. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan dalam-dalam. Cukup perbaiki diri saja bagaimana kedepannya biar nama Arema FC maupun Aremania ini terangkat kembali sebagai pribadi yang santun di masyarakat umum maupun dalam dunia sepak bola. Jadi tidak usah terlalu difikirkan, walaupun ini memang terkesan kejam karena seharusnya kita berada dalam kontestasi tersebut, namun ujung-ujungnya tidak diikut sertakan karena dinilai bad attitude ataupun berperilaku buruk, terutama untuk supporternya. Ya, kita harus sadar diri terhadap hal itu. Memang itulah kenyataan yang berkembang. Tidak usah mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Cukup lakukan yang terbaik saja dan terima apa adanya terhadap apa yang dilakukan oleh PSSI terhadap Arema FC saat ini. Dan ditambah ada berita lagi baru, yaitu kesepakatan antara Dwiki Mardianto, winger muda asal Deltras Sidoarjo, yang akan segera bergabung dengan Arema FC sebagai rekrutan terbaru untuk musim depan. Winger muda, pemain lokal yang cukup berbakat, yang masih 25 tahun, akan segera bergabung bersama tim Singoedan, mengisi lini serang dan berposisi sebagai winger. Itu cukup untuk membantu ataupun menjadi pelapis pengganti dari Charles Lokolingoy nantinya. Entah itu Gustavo Tocantins atau siapapun, yang jelas sekelas Salim Tuharea sudah mempunyai tandem baru, yaitu Dwiki Mardianto. Kesepakatan verbal sudah terjadi, tinggal diperkenalkan oleh manajemen saja. Dan sampai saat itu Arema FC akan mengkoleksi pemain muda
yang tentu saja ini sebagai bentuk regenerasi dari tim sekelas Arema FC. Kedepannya akan lebih mengandalkan pemain muda di berbagai sektor, dan itu pun harus dikaji secara berkesinambungan oleh manajemen Arema FC jika ingin melakukan back to glory dengan semangat lokal. Ini yang harus dicontoh oleh klub-klub lain, di mana harus bisa mengorbitkan pemain muda berbakat di sekitar daerahnya, dan hal itu harus dilakukan demi keberlangsungan timnas Indonesia di masa yang akan datang. Banyak hal yang harus diselesaikan oleh manajemen Arema FC selain merampungkan bursa transfer yang ada, kemudian menggait sponsor, dan kemudian memperluas jaringan komunikasi bersama tim-tim luar negeri. Dan tentu saja tahun ini Arema FC harus lolos tanpa syarat untuk lisensi AFC. Jadi ini harus jelas kedepannya seperti apa. Manajemen sedang berbuat banyak saat ini untuk memulihkan harkat dan martabat Arema FC serta Aremania, yang tentu saja hal ini berkesinambungan juga dengan Presidium Aremania. Nantinya akan jadi seperti apa? Arema FC harus bisa bangkit, karena setiap kesulitan yang kita lalui sebelumnya bahkan jauh lebih sulit dari saat ini. Saat ini yang paling beruntung adalah kita kembali ke Stadion Kanjuruhan, walaupun sempat dinodai dengan insiden bodoh, yaitu pelemparan kaca bus official Persik Kediri saat bertandang ke markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Tentu saja untuk memulihkan nama Arema FC dan Aremania sendiri tidak mudah. Jadi langkah konkret kedepannya adalah bagaimana kita untuk selalu bisa menjaga sikap dan menuntaskan segala permasalahan yang ditemui dengan kepala dingin, serta mengedepankan rasa sportivitas di atas apapun. Kalah menang sudah biasa, namun seseorang akan lebih diakui sebagai gentleman jika mengakui kekalahan dengan cara yang santun. Itulah nilai-nilai sportivitas yang harus dijunjung dan harus ditanamkan kepada setiap pribadi yang mengaku sebagai Aremania, agar kedepannya nama kita tidak lagi diinjak-injak oleh supporter lain, dan tentu saja bisa membanggakan bagi Malang Raya sendiri jika mempunyai supporter yang santun dan dikenal sebagai jiwa-jiwa patriot dari bumi Arema. Setidaknya itu yang bisa kami sampaikan lewat video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa tuliskan atensi kalian di kolom komentar. Nanti akan kita bahas sama-sama dalam edisi selanjutnya, dan kita harus pastikan menerima keputusan bahwa Arema FC tidak dipanggil untuk kontestasi Piala Presiden 2025. Harus berbesar hati dan bisa menerima sikap seadanya dengan ikhlas, dan tentu saja dengan jiwa kesatria kita harus menghormati keputusan dari PSSI tersebut. Bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah Arema FC layak mendapatkan hal ini? Bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Terima kasih, dan jangan lupa saksikan video-video dari channel ini agar mendapat semua informasi terbaru mengenai berita seputar Arema.